Selanjutnya saksi Saiful Bahri membalas pesan dengan menyampaikan, barusan MHK call, itu dulu katanya. Dan dijawab saksi Doni Tri Istiqomah, oke. 7. Bahwa pada hari yang sama, pukul 18.14.42 WIB sampai dengan 18.26.19 WIB, saksi Saiful Bahri memberitahukan kepada Harun Masiku bahwa terdakwa sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah di DPP PDIP dan sisanya kata terdakwa ada pada Harun Masiku sebagai termin kedua. Kemudian Harun Masiku menjawab lanjutkan. Kata lanjutkan memberi petunjuk bahwa pada saat itu Harun Masiku tidak membantah pemberitahuan uang sebesar 400 juta rupiah berasal dari terdakwa. Karena apabila uang tersebut berasal dari Harun Masiku, maka sudah pasti Harun Masiku akan membantah dan menyampaikan uang tersebut berasal darinya, bukan dari terdakwa kepada saksi Saiful Bahri. 8. Bahwa setelah komunikasi antara saksi Doni Tri Istiqomah dengan saksi Saiful Bahri dan komunikasi antara saksi Saiful Bahri dengan Harun Masiku mengenai dana talangan sebesar 400 juta rupiah dari terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa pada pukul 19.27.31 WIB sampai dengan 19.28.37 WIB mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri dengan pesan, tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian dijawab saksi Saiful Bahri, siap. Pesan WhatsApp terdakwa kepada saksi Saiful Bahri bukan merupakan pesan secara kebetulan, karena pesan terdakwa hanya berjarak sekitar 1 jam dari pembicaraan dan pesan WhatsApp antara saksi Doni Tri Istiqomah, saksi Saiful Bahri dan Harun Masiku tentang dana talangan dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah. Dan jawaban siap oleh saksi Saiful Bahri memberi petunjuk bahwa saksi Saiful Bahri memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa, dan terdakwa juga mengetahui saksi Saiful Bahri memahami atas pesan yang disampaikan terdakwa tersebut. Padahal pada saat itu sama sekali tidak ada pembicaraan tentang penghijauan. Pemahaman antara terdakwa dan saksi Saiful Bahri ini disebut successive mutual scrap atau kesepakatan diam-diam. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli dari Muhammad Fathahillah Akbar SH LLM selaku ahli hukum pidana yang memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut. Ketika pelakunya lebih dari 1 orang, dapat dilakukan kesepakatan diam-diam atau successive mutual scrap. Kesepakatan diam-diam sudah masuk dalam kesengajaan ganda. Kesengajaan bersepakat ini tidak harus dalam bentuk konkret, namun juga bisa dilakukan secara diam-diam. Penyertaan merupakan bagian dari perbuatan pidana, walaupun syarat penyertaan karena ada mens rea adalah kesengajaan ganda. Kesengajaan ganda tersebut tercipta di antara pelaku. Dengan terciptanya kesengajaan ganda di antara pelaku, maka pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dan bersesuaian juga dengan pendapat ahli Dr. Franz Asasidatang selaku ahli linguistik yang memberi pendapat di persidangan sebagai berikut. Terkait makna kata siap, maksudnya kata dasarnya adalah sudah bisa dilaksanakan, tetapi pemakaian kata siap awalnya itu dari kebiasaan di militer dan kepolisian. Sekarang bukan militer pun menggunakan kata-kata siap. Maknanya bertambah. Siap dalam kata militer merupakan sapaan kehormatan, artinya tidak boleh menyampaikan sikap secara langsung. Dan dalam makna sekarang siap juga artinya setuju, atau saya akan laksanakan, atau sudah disediakan dan aba-aba, atau jaga baik-baik. Jadi dalam pemakaian yang umum sekarang, siap itu sebagai awal percakapan sama dengan izin. Itu juga sebagai kebiasaan militer. Izin dan siap menjadi kata-kata umum yang digunakan oleh militer dan sekarang menjadi kebiasaan oleh orang umum selain militer. Untuk menunjukkan sopan santun, menurut ahli, analisa yang paling sopan digunakan adalah kalimat atau kata siap antara atasan dengan bawahan, atau biasa dipakai oleh orang yang merasa dirinya rendah, yang artinya siap adalah akan dilaksanakan. Jadi seorang yang memiliki kedudukan tinggi tidak akan mengatakan kata siap kepada seseorang yang kedudukan lebih rendah. Misal orang yang berkedudukan tinggi mengatakan kata-kata siap kepada seorang satpam. 9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Saiful Bahri mengirim soft file kajian Harun Masiku yang dibuat saksi Doni Tri Istiqomah melalui WhatsApp kepada Harun Masiku dengan menyampaikan kajian hukum tersebut merupakan terobosan hukum dan akan menjadi jurisprudensi. Selanjutnya saksi Saiful Bahri menyampaikan kepada Harun Masiku bahwa Bayu Setiawan menunggu penyerahan uang termin kedua. Dan dijawab Harun Masiku penyerahan uang akan dilakukan pada hari Senin, yaitu tanggal 23 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai janji Harun Masiku kepada Saiful Bahri, Harun Masiku kembali menghubungi saksi Saiful Bahri dan menyampaikan uang sejumlah 850 juta rupiah
telah dititipkan Harun Masiku kepada saksi Kusnadi di kantor DPP PDIP. Atas penyampaian Harun Masiku tersebut, saksi Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengirim pesan izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Kemudian terdakwa membalas pesan dengan mengatakan oke, sip. Jawaban oke, sip dari terdakwa memberi petunjuk bahwa terdakwa memahami dan menyetujui adanya pemberian uang dari Harun Masiku, dan pesan izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850 menunjukkan kedekatan saksi Saiful Bahri dengan terdakwa. Dan saat itu saksi Saiful Bahri sedang melaporkan perkembangan terkait dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI di KPU. Kemudian saksi Saiful Bahri mengirim screenshot percakapan WhatsApp antara saksi Saiful Bahri dengan terdakwa kepada Harun Masiku mengenai Harun Masiku sudah geser 850 dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Harun Masiku bahwa saksi sudah melaporkan kepada terdakwa terkait penyerahan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada saksi Saiful Bahri. Fakta hukum ini memberi petunjuk antara Harun Masiku dengan saksi Saiful Bahri dan terdakwa telah menunjukkan adanya meeting of mind atau kesepahaman mengenai dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Frans A. Sidatang selaku ahli linguistik yang memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut. Terkait percakapan atau komunikasi antara seseorang atasan dengan bawahan yang menyampaikan kepada seorang atasan yang menyampaikan atas apa yang sudah dilakukannya, yang menyampaikan atau melaporkan kepada atasannya, kemudian sisi pihak si atasnya menjawab dengan kalimat oke. Atas ilustrasi tersebut ahli berpendapat apa yang sudah dijelaskan oleh lawan bicaranya artinya sudah sangat lengkap dan dia paham, dia setuju. Kata oke itu paham penjelasannya, setuju dengan isinya, apalagi di kata belakangnya ada kata sip, artinya sangat oke. Makna kata oke di dalam KBBI secara umum dalam percakapan makna sehari-hari itu artinya setuju, mengerti bisa diartikan lawan bicaranya mengerti atau paham, atau bisa dilaksanakan atau bisa ditambahkan. 10. Bahwa saksi Kusnadi merupakan orang dekat terdakwa yang pekerjaannya membuat kopi, menyiapkan obat dan lain sebagainya, serta selalu mendampingi terdakwa dan membawakan HP terdakwa pada saat ada kegiatan. Saksi Kusnadi bekerja sebagai office boy di sekretariat DPP PDIP serta mendapat gaji dari DPP PDIP setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah dan sampai saat ini masih bekerja di DPP PDIP. Oleh karena itu, keterangan saksi Kusnadi yang menyatakan uang sebesar 400 juta rupiah berasal dari Harun Masiku bukan dari terdakwa merupakan keterangan yang berbeda dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, keterangan saksi Kusnadi haruslah dikesampingkan. 11. Bahwa saksi Doni Tri Istiqomah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi Saiful Bahri mengenai uang sebesar 400 juta rupiah sebagai dana talangan dari terdakwa untuk dana operasional pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Perbedaan keterangan saksi Doni Tri Istiqomah ini dapat dipahami karena saksi Doni Tri Istiqomah saat ini sudah berstatus tersangka dan merupakan orang dekat dan kepercayaan terdakwa karena memiliki kompetensi dan pengalaman dalam sengketa pilkada dan pemilu di Mahkamah Konstitusi serta merupakan salah satu kader partai yang sering mendapatkan tugas dari terdakwa. Oleh karena itu, keterangan saksi Doni Tri Istiqomah yang berbeda dengan keterangan saksi Saiful Bahri terkait dana talangan sebesar 400 juta rupiah tersebut haruslah dikesampingkan. 12. Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pernah mendapatkan informasi dari Harun Masiku bahwa saksi Saiful Bahri meminta sejumlah uang kepada Harun Masiku. Kemudian terdakwa menerangkan menegur keras saksi Saiful Bahri. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdakwa dari awal sudah mengetahui ada kebutuhan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI di KPU. Keterangan terdakwa yang menerangkan menegur keras saksi Saiful Bahri tersebut berbeda dengan keterangan saksi Saiful Bahri yang menerangkan pada saat saksi Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa mengenai dana operasional tersebut, terdakwa menyetujuinya dan tidak ada penolakan dari terdakwa dengan selalu mengatakan ya silahkan atau mengirim pesan oke, sip. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka keterangan terdakwa yang tidak mengakui telah memberikan uang sebesar 400 juta rupiah sebagai dana talangan untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU dengan alasan uang sebesar 400 juta rupiah tersebut berasal dari Harun Masiku adalah alasan yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, keterangan terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Bahwa perbuatan terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Tri Istiqomah
bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi sesuatu, yaitu telah memberi uang sebagai dana operasional dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama saksi Agustiani Tio Predelina telah selesai dilakukan secara sempurna atau full toid oleh terdakwa bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku. Karena pemberian telah dilakukan dan telah diterima oleh Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Predelina. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Muhammad Fatahil Akbar, SHLLM, selaku ahli pidana yang telah memberikan pendapat di persidangan. Bahwa tindak pidana suap ini dinyatakan full toid dari adanya perjanjian. Namun apakah memenuhi unsur harus dibuktikan ketika pemberian sudah terjadi. Apakah ada maksud sebagaimana maksud pemberian unsur dimaksud tidak perlu sudah terlaksana atau belum. Yang penting, apa yang diinginkan si pemberi oleh si penerima, apakah dia melakukan atau tidak melakukan itu tidak menjadi urgensi dalam pembuktian pasal 5 ayat 1 huruf A ini. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di Luar KUHP pada halaman 76 menjelaskan, memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberi terjadi sebelum atau sementara ketika pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti tindakan tersebut masih akan ada lanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut, kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Berdasarkan uraian analisa yuris tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan terdakwa Asto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan telah memberi sesuatu, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap atau berlanjut dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah, yaitu pemberian pertama sejumlah 19.000 dolar Singapura atau setara 200 juta rupiah dan pemberian kedua sejumlah 38.350 dolar Singapura atau setara 400 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Predelina, yang mana uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan pergantian antar waktu atau PAW caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aperlia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224/EX DPP 12 Romawi 2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP. Dengan demikian, unsur memberi atau menjanjikan sesuatu yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia untuk ke belakang. Cek audio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.